warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang wakaf dalam pengantar akuntansi Islam. Materi yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, pengertian wakaf menurut PSAK 112, yang kedua, unsur-unsur wakaf, yang ketiga, tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf, dan yang keempat, format laporan keuangan pengelolaan wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah Ali dari kelompok 7 NIM 190810102093. Saya akan menjelaskan tentang pengertian wakaf. Pengertian wakaf menurut PSAK 112. Dalam PSAK 112 menyebutkan yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Saya dari kelompok 7 pengantar akuntansi, saya Marsanda Probeta, NIM 190810102088 dari prodi S1 Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur wakaf. Unsur-unsur wakaf terbagi menjadi 6 bagian. Yaitu yang pertama yaitu orang yang berwakaf atau wakif. Yang kedua, benda yang diwakafkan atau ma'ukuf. Yang ketiga yaitu tujuan atau tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf atau ma'akuf alaib. Yang keempat, pernyataan atau lafaz penyerahan wakaf atau sigat atau ikrar wakaf. Yang kelima ada pengolahan wakaf atau nazir. Yang keenam yaitu ada jangka waktu yang tak terbatas. Yang pertama, wakif itu adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Yang kedua yaitu ma'ukuf, adalah harta benda dan kekayaan yang diwakafkan. Yang ketiga yaitu ma'ukuf alai, adalah orang yang menerima wakaf. Yang keempat, sigat, adalah pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. Yang kelima, nazir, atau pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dan yang keenam yaitu ada jangka waktu yang tak terbatas. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang unsur-unsur wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sulaiman, NIM 198101102050 dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya dari kelompok 7. Tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Fungsi wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Peruntukan wakaf: 1. Wakaf ahli, wakaf zuri atau wakaf aulad. 2. Wakaf khairiyah, wakaf bajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deha Armi Bisono dari S1 Ekonomi Syariah NIM 190810102038. Di sini saya akan menjelaskan tentang format laporan keuangan pengelolaan wakaf. Berikut penjelasannya. Laporan posisi keuangan atau neraca. Berikut ini adalah contoh format laporan posisi keuangan lembaga pengelolaan wakaf. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, khusus untuk nazir yang merupakan entitas keuangan, aset dan liabilitas tidak diklasifikasikan. Yang ketiga, nazir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. Keempat,
Nazir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu atau aset wakaf temporer diakui sebagai liabilitas. Kelima, aset wakaf temporer adalah aset wakaf dalam bentuk kas yang diserahkan oleh wakif kepada nazir untuk dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Keenam, hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf temporer selama jangka waktu tertentu akan diperuntukkan untuk mauquf alaih. Yang ketujuh, setelah jangka waktu tertentu, aset wakaf berupa kas akan dikembalikan kepada wakif. Laporan rincian aset wakaf. Berikut ini adalah contoh format laporan aset wakaf. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Nazir menyajikan laporan perubahan aset wakaf yang mencakup unsur-unsur berikut. Yang pertama, aset wakaf yang diterima dari wakif, dan yang kedua adalah aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan. Laporan aktivitas. Berikut ini adalah contoh format laporan aktivitas dan penjelasannya. Nazir menyajikan laporan aktivitas yang mencakup unsur berikut. Yang pertama, penerima wakaf permanen dan temporer. Yang kedua, dampak pengukuran ulang aset wakaf. Yang ketiga, hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf. Dan yang keempat adalah penyaluran wakaf. Laporan alur kas. Laporan alur kas di sini terbagi menjadi dua, yaitu laporan alur kas metode langsung dan laporan alur kas metode tidak langsung. Berikut ini adalah contoh format penyusunan laporannya, bisa dilihat pada gambar. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Kedua, informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Yang ketiga, pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.